Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Godaan hanya bisa dikalahkan kalau orang memakai senjata firman Allah. Kalau tidak, dijamin, umpama orang perang keok. Tahu keok? Tahu enggak keok? Bahasa Jawa memang bukan keok, bukan ya. Keok itu kalah, ya, pasti kalah. Ya. Supaya menang, sudah dikatakan senjatanya adalah firman Allah. Lah kita ini perang, mana sih ada manusia yang tidak ada yang menggoda? Emang umat saja. Emang pastor nggak ada digoda? Emang siapa dia?
manusia juga. Yesus aja yang hakikatnya adalah Tuhan dan menjadi manusia, apakah tidak dicobai? Artinya tidak digoda oleh iblis? Iya, semua orang digoda oleh iblis. Jangan mengatakan tidak, oh saya kan sudah pastor, saya sudah uskup. No. Godaan semua datang. Aku sudah pendeta, aku sudah haji, sudah ustadz. Semua digodai, gak ada yang tidak. Tapi kebanyakan apa? Ya tadi itu saya katakan, kalah. Kenapa? Yang dipakai senjata bukan firman Allah, maka kalah. Ya. Yesus ketika dicobai, digoda oleh iblis, sang raja atau bapa segala dusta. Jadi dia menggodai supaya kita tertipu. Lihat itu semua, ada 3 godaan yang dialami Yesus. Yesus jawab dengan apa? Firman itu, bukan dengan jawab menurut pikirannya sendiri. Itu lihat semua, meskipun kita tahu setan juga mengeluarkan firman, tapi dia juga harus jawab dengan firman yang lebih luar biasa. Itu baru kau menang. Kita kan enggak kalau perang begitu. Ya ini kan peperangan rohani istilahnya, bukan perang negara bawa senjata. Enggak, ini perang apa? Perang itu suatu saat bisa berhenti. Tapi peperangan rohani selama engkau hidup, kau akan hadapi itu. Ya ini sementara ini berhenti kan. Terjadi gencatan senjata fisik. Tapi peperangan rohani mana ada berhenti. Setiap saat dia datang karena Rasul Petrus dalam suratnya sudah mengingatkan. Hati-hati dan waspadalah, sebab iblis itu mengaum-ngaum seperti singa yang mengelilingi engkau, ya, dan dia siap menerkam engkau kalau engkau lengah. Kamu lengah sedikit, habis sudah. Ya. Yesus menjawab semua, saya baca dari kemarin. Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Berarti Yesus menjawab menurut pikirannya atau menurut yang tertulis oleh Bapa? Yang tertulis. Sedangkan kau kalau menghadapi godaan kita semua, kau hadapi dengan firman? Enggak berani jawab. Nah, kau hadapi dengan firmanmu dewek. Kau tidak hadapi dengan firman-Nya Allah. Ini kata-kata dari mana? Ketika ada orang yang membenci engkau, dunia tertulis oleh dunia, balas engkau, balas boleh, laknat dia. Tapi firman tertulis apa? Kalau ada orang benci engkau, menyakiti engkau, aku berkata, itu tertulis. Firman Allah, doakan dia, lalu apa? Mintakan berkat, lalu apa? Ampunilah dia. Sekarang saya tanya, engkau pernah disakiti orang? Itu kan cobaan, godaan dari iblis. Pertanyaannya, engkau jawab dengan apa? Anda semua mengalami enggak seperti itu? Anda pernah sakit hati karena orang lain buat begitu? Atau keluargamu lah? Pernah? Pernah. Yang kau jawab apa? Yang kau lakukan? Firman-Nya Tuhan atau firmanmu dewek? Oh
Oh ya tak bales. Oh jat le. Kau pakai firmannya siapa? Firmanmu dewek mbok enggo. Atau firmannya iblis, maka engkau keok. Kalah. Ayam itu lihat kalau ditarung, siapa yang hobi tarung ayam? Gak gelem aku. Bersabung itu loh. Ya. Kalau ayamnya kalah, keok, lari dia. Sama seperti kita. Kau tidak mau pakai firman Allah, bagaimana engkau bisa menang? Yang ada adalah kalah. Kau pakai firmannya siapa? Firmannya Allah atau firmannya iblis? Atau firmanmu sendiri? Tidak akan pernah menang meskipun kau pakai firman karanganmu sendiri. Atau dipengaruhi firman di luar Allah. Yesus 3 hal digoda, dia selalu ada tertulis. Dia tidak mau pakai itu. Pertama kita lihat dia dicobai dalam hal satu. Ya tunjukkan otoritasnya ya. Yaitu Yesus punya otoritas. Ya. Yaitu apa? Dia diberi otoritas Allah, diberi kuasa apapun, maka dia bisa enggak ubah batu menjadi roti? Bisa enggak? Bisa, dia diberi kuasa otoritas sama Allah. Inilah anakku terkasih. Lawang Anda apa itu? Iki apa matane? Buta. Dia bilang apa? Makin buta kamu, enggak toh? Dia bilang apa? Meli. Orang itu tadi buta malah wuto apa melihat. Tuh dia punya kuasa. Apalagi cuma batu jadi roti kecil. Roti cuma beberapa aja, 5 roti dan 2 itu bukti. Bukti apa? Dia bisa banyak toh ubah, alah cuma roti ya sipil kecil itu ya. Tapi kau buta bisa melihat, bagaimana? Ada orang mati dia bilang bangkitlah, apa dia malah turu melungker? Enggak ada. Bangkit dia, bisa itu ya. Tapi dia tidak mau menunjukkan, dia malah bilang apa? Ada tertulis Blis, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu dia jawab begitu, dia tidak mau menunjukkan kehebatannya. Tuhanmu bukan Tuhan yang suka one man show biar dipuji orang. Wow, hebat dia ya. No, tidak mau dia ngapain. Meskipun aku bisa melakukan, kita seringkali juga begitu. Punya otoritas, kita malah tunjukkan. Belajar dari Yesus, rendah hati. No, dia lebih percaya kepada firman. Manusia hidup bukan dari roti saja. Hidupmu tidak ditentukan oleh hal-hal yang fisik. Jadi artinya dalam yang ekstrim, kalau toh engkau kelaparan tidak punya harta secara fisik, ngapain kau takut? Ya, ini. Jadi supaya hidupmu itu mengarah kepada firman yang hidup. Siapa itu firman yang hidup? Siapa? Yesus kan berkata, firman telah menjadi manusia. Ya. Supaya kau percaya firman itu. Bukan lagi kau menomorsatukan hal yang lahiriah. Kalau toh pun kekurangan yang lahiriah kamu mate, aku bisa berkata, bangunlah. Loh,
Ngapain kita takut? Orang sudah takut dengan hal-hal yang lahiriah. Ya. Artinya apa? Bukan kita tidak butuh, tapi jangan tempatkan itu yang paling. Ketika yang sekunder, kebutuhan sekunder, kok balik menjadi kebutuhan yang primer, itulah kesalahanmu. Ketika engkau tercukupi segalanya, kau mati, kebutuhan yang kau jadikan primer tambahan, bisa berkata, bangun. Nggak bisa toh. Ngapain kau ribut dengan hal-hal begitu? Karena itu dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Kau kecukupan secara lahiriah, tetap bertaruhlah, kau akan mati. Emang bisa tadi yang lahiriah bisa mengatakan bangun? Nggak bisa. Ya. Jadi jangan takut dengan hal-hal yang demikian. Ketika engkau membalikkannya menjadi yang utama, engkau menyingkirkan yang utama menjadi yang tidak utama, yaitu firman Allah yang jadi manusia, yaitu Yesus. Ya, itu lihat. Saya tidak akan membahas 3 godaan itu, tapi saya hanya akan bahas tadi cuma ya apa lahiriahnya saja. Saya akan lebih suka membahas yang godaan kedua, yaitu ketika iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saya beri kau. Yesus disuruh menyembah iblis. Sementara kita tahu iblis itu artinya setan lah ya. Sebenarnya dia dalam arti ini ciptaan. Meskipun Tuhan tidak menciptakan setan, tidak. Tidak ada Tuhan berkata, aku ciptakan setan, tidak ada. Dia ciptakan yang tak kelihatan pada awal mula. Setan itu kelihatan enggak? Setan. Enggak kan? Tapi dia termasuk ciptaan yang tidak terlihat secara fisik. Orang mengatakan roh-roh itu adalah malaikat. Lalu kemudian malaikat yang diciptakan itu menjadi jahat, iri kepada Tuhan. Maka kelompok yang tidak mau takluk, tunduk kepada Tuhan, mereka menamakan diri iblis, setan. Jadi artinya apa? Ciptaan minta disembah oleh sang pencipta, iki kualik. Gak ada. Harusnya pencipta yang harus disembah oleh ciptaan. Karena itu dia berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Berbakti itu apa? Artinya menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu artinya menyembah dan berbakti. Itulah yang harus boleh kau lakukan. Menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Artinya menyembah Tuhan Allahmu di sini bukan sebuah sosok, tapi artian. Kau harus takluk dengan
Sang Allah Bapa tadi yang kata orang perjanjian lama, harus kita menyerahkan diri, menyembah, takluk kepada semua yang diperintahkan. Itu namanya menyembah Tuhan, bukan sosok lo ya. Kalau sosok itu pribadi, sementara Allah itu adalah roh. Ya. Allah adalah roh. Ya. Jadi tidak bisa kau melihat sosok itu. Ya. Maka pertanyaannya, ya, aku ini Tuhan enggak buat Anda? Saya ini Tuhan apa enggak? Bisa. Aku ini Tuhan ketika engkau, saya suruh baca firman, kau menuruti, itu kan menempatkan aku untuk kau turuti. Ya, tadi itu loh yang dikatakan di sini adalah apa? Engkau harus berbakti. Berbakti itu kan, anak itu kalau berbakti kan biasanya dikatakan rumusannya menuruti perintah orang tuanya, itu anak yang berbakti, bukan begitu? Jadi maka manusia itu bisa jadi Tuhan, bukan lagi dia yang apa wong enggak iso nyembuhkan orang kok, itu namanya sosok. Tapi kalau artian ya menuruti perintah berarti kau Tuhan, meskipun dalam tanda petik. Ya. Tidak, maka saya tanya, ya, siapa Tuhanmu? Nggak bisa jawab kabeh toh. Siapa Tuhanmu? Meneng kabeh saiki. Ya Yesus Romo itu rak sosok, karena dia bilang bangun bangkitlah. Siapa Tuhannya? Artinya apa? Allahnya Yesus itu siapa? Bapa tadi. Itu kan istilah. Bapak tadi itu loh yang nyuruh, ada tertulis. Nah, itu. Nah, sekarang saya tanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Masih jawab Yesus tan sosok lagi. Ya. Siapa Tuhanmu Yesus? Kalau aku tanyanya gini, siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Baru Yesus. Kalau siapa Tuhanmu? Masa Yesus? Ketika engkau menuruti firman-Nya iblis, tunduk, ya, berbakti, siapa yang jadi Tuhanmu? Iblis toh. No, tuh lihat bisa toh. Ketika engkau menuruti di luar yang dikatakan Allah, itulah Tuhanmu. Oh, jangan, loh, tapi dia kan bukan Yesus, udah sosok lagi. Ketika engkau menuruti kata-kata yang diperintahkan Allah Bapa, itulah Tuhanmu. Nah, ketika engkau disakiti orang, tunduk kepada perintahnya Tuhan. Tuhan bilang apa Yesus? Doakan dia, ampuni dia, dan mintakan berkat. Ketika engkau disakiti orang, engkau berkata tak balas, Tuhanmu siapa? Tetap Yesus. Lu kau turuti kata-katanya bukan Yesus. Yesus suruh mintakan berkat, doakan dan ampunilah dia. Terus kau tidak mau mengampuni, engkau balas, engkau doakan supaya dia kecelakaan. Siapa Tuhanmu? Yesus masih? On itu namanya. Kau nuruti perintahnya yang tadi bukan perintah Tuhan, engkau bilang Tuhanmu tetap Yesus. Itu kalau sosok. Tapi artinya berbakti itu kau nuruti, itu Tuhanmu. Maka Yesus berkata,
ada tertulis engkau hanya harus menyembah Tuhanmu. Kau harus tunduk kepada Tuhan yang memberi, ampunilah dia itu. Kalau Yesus sosok itu Tuhanmu, berarti kau juga harus menuruti perintahnya. Yesus perintahkan apa? Kalau kamu disakiti orang, mana tahan Romo, ya udah kau jangan juga berkata Tuhanmu Yesus. Karena yang kau ikuti bukan perkataan, perintahnya Yesus. Itulah yang namanya kau mentuhankan di luar Allah. Ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika godaan itu datang, kau tidak melawan dengan firman-firman Allah. Memang ada. Kenapa kau tidak bisa mengampuni? Karena kau tidak menuhankan firman-firmannya Allah. Firman-firmannya, kalau Yesus Tuhanmu, dia kan juga memerintahkan. Kenapa engkau tidak lakukan itu? Itu Tuhanmu atau tidak? Kan bukan berarti. Jadi arti mentuhankan itu bukan sosok yang kamu harus kamu sembah-sembah, kamu gini-gini. Enggak. Tunduk itu artinya takluk, di situ berbakti itu tunduk kepada kata-kata Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, ada kata-kata Tuhan di mana? Kata-kata Tuhan ada di mana yang harus engkau ikuti? Ada di mana? Kitab suci. Ketika engkau mengalami godaan itu, harusnya kau buka apa? Kitab suci. Itu Tuhanmu yang berkata di situ. Kau tapi cari firman di luar kitab suci, maka kau selalu berkata, susah Romo, lah kamu ini mau tunduk berbakti kepada siapa? Lu itu kan sudah jelas kayak begitu itu. Makanya kalah terus, karena engkau pakai senjata firmanmu dewek, yaitu yang jadi Tuhanmu, atau firman dari tetanggamu yang kau ikuti. Kan begitu. Itulah sebabnya kita terus mengalami kekalahan. Back to Bible. Kembali kepada firman Allah. Karena apa? Godaan itu akan terus datang. Lihat itu, setelah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur. Artinya apa? Kalah. Ya, dengan firman Allah Bapaknya. Tetapi lihat, dan dia menunggu saat yang baik. Artinya kau lengah sedikit, kau tidak mau pakai firman Allah, aku akan datang lebih dahsyat. Ya. Hati-hati, waspada, karena itu masa prapaskah menjadi acuan kita untuk benar-benar waspada. Dekatkan dirimu kepada Tuhan lewat firman. Jangan terfokus pada aku gak mangan 40 hari, enggak ada gunanya. Kau tidak makan 40 hari, kau tiap hari bisa mengumpat-ngumpat saudaramu. Kau bisa bermusuhan, engkau tidak mau mengampuni, enggak akan itu mengubah hidupmu. Karena yang ada di dalam otakmu, oh aku sudah tidak makan sampai 40 hari, tapi sifatmu lebih ganas, tidak ada gunanya. Yesus tidak mengendaki kuasa yang demikian, tapi semakin mencintai dan dekat kepadaku sebagai Tuhan yang harus kau sembah, dan kau harus berbakti mentaati perintahmu. Itulah Tuhanmu. Mari di masa prapaskah ini kita mohon agar kita semakin dekat dengan firman Tuhan, sehingga kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan Allah yang akan kita sembah. Kita akan berbakti hanya kepadanya agar kita keluar sebagai pemenang.
Tuhan memberkati.